Hai teman-teman mahasiswa, akhirnya kita ada di video yang terakhir, seri keempat dari Matriks. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan persoalan studi kasus ekonomi dengan memberikan solusi melalui perhitungan matriks. Seperti apa? Kita pelajari bareng-bareng lagi. Oke, itu tadi contoh soal atau studi kasus bagaimana nantinya matriks bisa kita gunakan untuk menjadi solusi atau memecahkan masalah di dalam persoalan bisnis ataupun ekonomi. Oke, kita coba menyelesaikan persoalan yang pertama. Ya, di sini untuk soal yang pertama adalah Anda disuruh menuliskan berapa matriks dan bentuknya yang ada dalam persoalan ini. Nah, kita harus menentukan ada berapa matriksnya untuk mempermudah kita untuk melakukan pengoperasian matriks. Yang pertama adalah matriks yang bisa kita temukan di soal, yaitu matriks untuk komposisi bahan baku. Ya, matriks komposisi bahan baku untuk masker ya. Oke, di sini sekarang saya mau mencoba membuat dan memasukkan komposisi bahan baku yang dibutuhkan dari masing-masing barang masker batik ya. Untuk barang A-nya masker kain, barang B-nya masker batik, dan barang C-nya atau yang ketiga masker polyester ya. Oke, kemudian di sini tadi untuk masker kain dibutuhkan tadi ada kain A ya, kain A, kain B, dan kain C ya. Untuk masker kain dibutuhkan 1 kain A, 3 kain B, dan 2 kain C. Untuk masker batiknya 2 kain A, 2 kain B, 1 kain C, dan untuk masker kain kombinasi kain polyesternya kain A nya 1, kain B nya 2, kain C nya 2. Kita buat matriksnya. Nah, sehingga matriks A yang bisa kita dapatkan di sini adalah matriks 3 kali 3. Ini matriks pertama kita. Ya, kemudian kita bisa temukan lagi di dalam soal itu adalah matriks produk di Surabaya dan di Jakarta. Ya, jadi di sini kita coba masukkan angka dari soal ke dalam matriksnya. Ya, jadi di Surabaya memproduksi masker kain berapa, masker batik berapa, dan masker kain polyesternya berapa. Di Surabaya memproduksi 100 masker kain, di Jakarta 80, kemudian di Surabaya memproduksi masker batik 200, di Jakarta 120, dan masker yang polyesternya Surabaya 250 dan di Jakarta 200. Sehingga kita dapatkan matriks yang kedua. Saya tuliskan di sini matriks B dengan ukuran 2 kali 3. Oke, kemudian matriks lainnya adalah yang kita bisa temukan di soal, yaitu matriks untuk harga bahan baku.
Ya, untuk harga bahan bakunya di sini untuk harga bahan baku kain A berapa, kain B berapa, kain C berapa. Ya, di sini kita ketahui harga kain A 500, harga kain B 800 dan kain C 1000. Oke, berarti sudah ketemu untuk matriks C-nya. Matriks C-nya ini karena hanya terdiri dari satu baris, maka disebut vektor baris. Ya. Kemudian matriks yang berikutnya yang kita bisa temukan di soal adalah matriks harga jual ya. Matriks harga jual untuk masker kainnya, masker batik dan masker polyester. Oke, harga jualnya di sini ada matriks kainnya 3000, kemudian 5000 dan 7000. Kita temukan matriks D yang juga berbentuk vektor baris karena hanya terdiri dari satu baris. Oke, soal nomor 1 dan selesai. Kita menuju ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, kita diinstruksikan untuk menghitung jumlah bahan baku yang diperlukan di tiap pabrik. Jadi jumlah bahan baku untuk tiap pabrik. Maka kalau kita disuruh untuk menghitung jumlah bahan baku tiap pabrik dari 4 matriks yang kita tadi sudah tuliskan, yang mana kira-kira yang bisa kita kaitkan? Ya, otomatis jika kita disuruh menghitung jumlah bahan baku di tiap pabrik, maka kita membutuhkan data dari matriks A yang menunjukkan jumlah bahan baku untuk pembuatan masing-masing produk dan matriks B yang menunjukkan berapa produksi tiap-tiap produk di masing-masing pabrik, sehingga kita bisa dapatkan jumlah bahan baku untuk tiap pabriknya. Maka di sini saya coba mencari matriks E di sini ya. Matriks E adalah matriks untuk jumlah bahan bakunya. Matriks E ini kita bisa dapatkan dari hasil perkalian matriks A tadi dan matriks B. Oke, jadi kita tuliskan lagi. Ya, kemudian untuk hasilnya ya. Hasilnya ketika ini ada perkalian matriks 3 kali 3 dan matriks 3 kali 2, maka hasil akhirnya pasti matriks 3 kali 2 ya. Masih ingat cara perkaliannya ya. Nah, kita kalikan dulu baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, matriksnya 3 kali 2 untuk matriks E. Oke, soal nomor 2 selesai. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ini Anda disuruh menghitung jumlah biaya. Ya, jumlah biayanya dulu. Untuk menghitung jumlah biaya, pasti yang kita perlukan rumusnya apabila kita disuruh menghitung berapa sih kira-kira biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan ketiga masker itu, pasti yang kita butuhkan adalah jumlah kebutuhan bahan baku ya di matriks E tadi ya kan. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah apa? Harga beli bahan baku tersebut ya.
harga beli bahan baku tersebut ada di matriks C. Ya kan? Karena rumus dari biaya itu sendiri adalah berapa seluruh kebutuhan bahan baku kita dikalikan dengan harga untuk bahan baku tersebut. Sehingga yang dibeli perusahaan itulah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Gitu ya. Sehingga di sini langsung aja kita coba kalikan untuk biaya. Kita coba cari matriks. Ini tadi yang terakhir matriks E ya. Kita coba cari matriks F ya. Matriks F adalah matriks biaya. Untuk matriks F-nya ini tadi berarti matriks E ya dikalikan dengan matriks apa? Matriks E kebutuhan bahan baku dikalikan dengan harga bahan baku di matriks C. Oke, di matriks C. Saya tuliskan lagi di sini. Dikalikan matriks C vektor baris ya. Hasilnya langsung aja kalian kalikan hasilnya di sini. Oke, jadi tadi kita coba kita lihat kebutuhannya, ternyata jumlah biaya di pabrik Surabaya sebesar 2.235.000 dan di pabrik Jakarta sebesar 1.644.000. Selanjutnya untuk matriks yang berikutnya, tadi yang nomor 3 tadi kalian disuruh mencari matriks biaya ya. Matriks biaya di sini ketemu vektor baris ya. Kemudian kita mencari matriks untuk penjualan produk. Berarti matriks G ya, karena yang terakhir matriks F. Kita cari matriks G. Untuk mencari berapa sih penjualan barang di Surabaya dan di Jakarta, maka yang kita butuhkan adalah apa? Ya, yang kita butuhkan adalah jumlah produksi. Ya, kita coba lihat jumlah produksi di mana ya. Nah, jumlah produk di Surabaya dan Jakarta di sini ada di matriks B. Jadi kita tuliskan di sini. Rumusnya matriks G adalah matriks B dikalikan harga jual. Harga jual tadi matriks apa? Ya, harga jual tadi matriks D yang menunjukkan harga jual masing-masing produknya. Ya, harga jual masing-masing maskernya ya. Oke, berarti di sini kita coba B dikalikan dengan D. Sehingga matriks G kita bisa temukan hasilnya. Untuk Surabaya hasil penjualannya adalah 3.050.000 ya. Jakarta 2.240.000. Kemudian yang berikutnya kita diinstruksikan untuk mencari laba atau profit. Ya, rumus dari profit adalah jumlah pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya ya atau pengeluaran. Sehingga ini mudah saja kita tinggal menghitung matriks
hasil pendapatannya dulu ya, atau penjualannya dulu. Matriks G-nya, matriks G dikurangi matriks F ya. Ya, ini ya. Diketahui hasilnya. Untuk Surabaya profitnya 815.000, untuk Jakarta 596.000, sehingga profit yang terbesar adalah Surabaya. Selesai sudah contoh untuk menyelesaikan persoalan bisnis atau ekonomi dengan operasi matriks. Sekian. Nah, jadi untuk perhitungan di sini ada matriks 3 kali 2 dikalikan dengan vektor baris, maka kalian tinggal mengkalikan aja kolom pertama dengan masing-masing barisnya ya. Jadi 750 dikali 500, kemudian ditambah 1200 kali 800 ditambah 900 kalikan 1000, hasilnya 2235. Nanti untuk yang berikutnya sama ya caranya. Untuk yang ini caranya adalah sama ya tadi. Jadi 100 kalikan 3000 ditambahkan 200 kalikan 5000 ditambahkan 250 kalikan 7000, hasilnya 3.050. Nanti kemudian balik lagi ke yang kolom kedua ya, hasilnya 2.240. That was it guys. Semoga dari video pertama sampai dengan video yang terakhir ini sudah membuat kalian memahami bagaimana cara menyelesaikan soal menggunakan solusi matriks. Saya harapkan teman-teman mahasiswa di sini tetap semangat belajar di rumah, dan saya doakan kalian sehat selalu. Oke, sampai di sini dulu seri matriks. Kita ketemu lagi di seri materi selanjutnya setelah ujian. Saya juga doakan semoga ujian kalian sukses. Sampai ketemu lagi ya. See you.